Yang bersangkutan dengan inisial SR, umur 34 tahun, dengan menggunakan kitas investor. Yang bersangkutan adalah warga negara Amerika. Iya, ini pemanggilan kedua, tanggal 3 Agustus kami melakukan pemanggilan kedua ke pihak yang bersangkutan dan ke pihak sponsornya. Selanjutnya jika yang bersangkutan tidak datang, apa yang dilakukan? Pihak imigrasi akan mendatangi tempat tinggalnya untuk meminta yang bersangkutan untuk klarifikasi, dan yang bersangkutan sudah kami masukkan ke dalam daftar pencarian, yaitu SOI, Subject of Interest. Jadi apabila yang bersangkutan berurusan dengan keimigrasian, mau dia mau berangkat, pihak bandara akan menunda keberangkatan yang bersangkutan dan berkoordinasi ke kantor imigrasi dan pasar. Itu upaya-upaya kami di imigrasi. Artinya sampai saat ini dipastikan yang bersangkutan masih di wilayah Bali, Pak? Ya, untuk saat ini dipastikan yang bersangkutan SR masih berada di wilayah Bali. Makanya kami nanti dari pihak imigrasi, pihak Intel Dakim mengkonfirmasi hal tersebut. Apa izin dia itu sampai dia berani mempromosikan tanah seluas 54 arol. Kami akan memeriksa juga izin yang diberikan oleh BKPM, usaha apa saja, apakah termasuk mempromosikan atau tidak. Apabila dia tidak, usahanya tidak ada dalam dunia promosi atau marketing, ya kami beranggapan dia sudah menyalahgunakan izin tinggalnya. Namun apabila dia diberikan untuk izin untuk itu, ya kami akan menghormati izin yang diberikan oleh instansi terkait. Duit sama tas masih sama apa KTP ATM itu semua di sana. Semoga aja ketemu. Adalah rekaman CCTV pada saat tersangka mengambil tas yang berada di sepeda motor menuju kapal jaket ini. Si tersangka ini sudah kos, tidak menempatkan diri di bertempat tinggal di rekan-rekan di dalam Diamankan itu dari datang ke minimarket, ya kan, tasnya itu masih tergantung di sepeda motor, tinggal masuk untuk beli, berdua baru diambil oleh tersangka. Dalam tas itu ada barang-barang berharga, termasuk ada KTP, KTP, ada ATM, ada uang, ada sejumlah uang, ada charger, HP, itu saja di dalamnya. Namun demikian harga tas ini sekira 3 juta rupiah.
Uangnya senilai Uangnya kurang lebih Rp300.000. Jadi kami perkirakan untuk total 4.800.000. tapi cuma Jadi emang karena jalan kaki, dia patroli, mana ada kesempatan dia mengambil. Jadi CB-nya beliau si pelaku ini jalan dalam melaksanakan aksinya, melakukan aksinya. alasan itu apa? Ya ditanya sementara perekonomian, ekonomi untuk si pelaku ini, saudara AS ini. Ini mau jam 11 malam nih. Teriak-teriak aja di lapangan padel. Kayak nggak ada orang yang tidur di sebelah. Udah lapor 2 kali sama pemerintah kota. Nggak ada tuh didengerin sama pemerintah kota. Isu bayar pajak doang, nggak dilayani. Ini mau jam 11 malam nih. Teriak-teriak aja di lapangan padel. Kayak nggak ada orang yang tidur di sebelah. Udah lapor 2 kali sama pemerintah kota. Nggak ada tuh didengerin sama pemerintah kota. Isu bayar pajak doang, nggak dilayani. Ini mau jam 11 malam nih. Teriak-teriak aja di lapangan padel. Kayak nggak ada orang yang tidur di sebelah. Udah lapor 2. Teriak-teriak aja di lapangan padel. Ya betul, sesuai dengan perda. Betul. Dan ditambah 100 pohon. Maupun yang padel di Surya Sumantri, jelas itu kalau padel kaitannya dengan kebisingan kan. Nah, kalau untuk yang Riau jelas itu adalah penembangan pohon tanpa berizin. Intinya dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas. Kita undang pemiliknya, mudah-mudahan kooperatif dan hadir bisa menjelaskan. Kenapa? Karena kita kemarin sudah melakukan juga pemeriksaan dan penyidikan. Dengan perkembangannya ini ya kita tindak lanjut kembali. Siapa Pak? Ya nantilah kita sampaikan setelah hasil pemeriksaan. Kalau yang itu Pak, yang mana? Surya Sumantri kan udah datang tuh, Satbol kemarin udah meninjau. Udah. Jadi gimana itu? Ya, jadi intinya mereka menyampaikan melakukan pembatasan kegiatan tidak sampai jam 12 tapi sampai jam 10 malam. Kemudian mereka menjanjikan akan memasang peredam. Itu. Ya, kemudian ya jelas kalau kebisingan itu tetap kita tindak lanjuti dengan penegakan perda. Oke, saya rasa itu saja. Tawuran Bos Arema Bonek. 10 Saben RS. Aku terima Putra 10 monitor Bapak tidak ada 2. Agar diantisipasi malam ini mengingat pergerakan tersebut mengarah ke timur ataupun yang lainnya ataupun ke utara tetap diantisipasi mengingat
wilayah Buturan bersebelah dengan wilayah kota. Jika nampak, kita bantu untuk diuraikan nih. Apa nambah? Monitor 87 unit patroli dan padel 8 Pagoworjo Circle K 86. Karena terima kasih banyak, hati-hati Pak Nanti. Jadi untuk kronologi singkat, saat itu ada sekelompok pemuda supporter kurang lebih 20 kendaraan berboncengan melintas di depan warkop yang saat itu melaksanakan nobar. Jadi sambil melintas menyalakan kembang api diarahkan ke warkop sehingga terjadi keributan. Dengan adanya kejadian tersebut, anggota melerai dan meredam kepada warga masyarakat untuk tidak terpancing dan emosi. Sementara kami lakukan penyisiran dan kita dorong ke arah timur masa yang diduga menyalakan kembang api untuk pulang ke rumah masing-masing. Untuk kejadian tersebut alhamdulillah nihil luka maupun korban. Jadi kami mengimbau pada warga masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas wilayah hukum Polsek Buturan. Pukul 16.00 kita menuju ke lokasi, ternyata kita temukan di gudang adanya biji timah kurang lebih 50 ton berada di dalam gudang tersebut. Setelah kita melakukan penggeledahan dan kurang lebih ada setengah jam, kita ada bertemu dengan Satgas dari Satlat Trisakti, di mana mereka mengatakan bahwasanya timah ini sudah didata oleh mereka dan mereka juga sudah melaporkan mereka ke pimpinan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.